Oke, halo semuanya, kembali channel Fulltext Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 700. Yes, hari ini tepat tanggal 7 Januari 2026. Pembahasan Linkatsu sudah sampai episode 700. Hore. Yes, terima kasih banyak teman untuk dukungannya ya. Pembahasan kali ini sudah sampai episode 700 ya teman. Sisa 300 episode lagi kita sampai 1000 episode. Semoga aja masih sehat-sehat ya untuk kalian semua ya. Dan juga pasti di tahun ini tuh banyak sekali era tokusatsu yang baru akan tayang ya teman ya. Jadi era mungkin kita bisa bilang itu adalah Neo Reiwa ya teman ya. Bisa ada kayak Neo Heisei ya kan ya, atau Heisei phase 1, phase 2. Nah ini tuh kayak Reiwa phase 2 atau enggak Reiwa Neo itulah ya teman ya. Jadi pastinya untuk kali ini kita akan coba bahas teman untuk list Six Ranger terbaik nih di era Reiwa sejauh ini ya teman ya. Jadi pastinya dari Kira Major sampai Gochuger ya teman. Jadi ya kita akan bahasnya ada dua topik ya teman ya. Jadi ada karakternya sama, kalau kostumnya kita singkat aja ya teman ya. Soalnya karakternya saya mau bahas banyak nih ya dari karakter-karakter yang ada di Six Ranger ini. Oke, menarik nih. Langsung aja kita mulai. Di nomor 6 nih, dan bisa dibilang ini adalah Six Ranger terburuk sejauh ini ya teman ya. Mohon maaf nih untuk list pertama ini ya. Ini tuh salah satu Six Ranger yang bisa dibilang ini tuh oh my god. Jadi di sini ada Kumade Mashiro dari number 1 Sentai Gochuger ya teman ya. Jadi dia adalah Six Ranger-nya sebagai Gochu Polar, dan jujur karakternya ya ini memang seperti Yosha Lanky ya dari Q Ranger, dan juga awal-awal dia muncul itu kerasa wih badass ya, wibawa, keren ya kan ya. Cape-nya atau apa namanya, baju untuk petinju kan dia kan based on dari boxing ya teman ya. Nah itu awal-awal aja ya teman-teman ya. Dari tujuannya kan di sini tuh dia mau menjadi dewa ya teman ya. Ibaratnya tuh calon lah ya teman ya. Karena dia juga ngelihat pertempuran Tegasor ini kan dia kan terlibat juga ya teman sebagai pengguna Gochubo pertama nih, dan juga dia adalah yang melihat secara langsung ya kan si Calamity-nya dan juga pertempuran robot Sentai-nya gitu ya. Dan juga dia menyebut si Huero aja sebagai second generation ya, atau anak baru lah ya teman ya. Dan juga kita bisa tahu ya teman ya kalau Gochu Polar ini ya dia kan mau kumpulin juga gitu ya. Dia bukan cuma jadi dewa aja gitu, dia ibaratnya ada prosesnya gitu ya. Tapi yang paling saya nggak demen ya ini tuh dia tidak menunjukkan seperti apa sih dewanya ya kan ya. Malahan ya di sini dia seperti ngikutin ya untuk pertarungan number one-nya ini, tapi tidak ya, maksudnya apa ya, kan dia kan udah pertama kali ya teman, maksudnya dia tuh ikut tuh nggak kayak yang random lah ya kan ya. Maksudnya kalau mau kayak gitu kayak Ace tuh ya kan, Ace Ukyo tuh ya kan ya, dia udah ikut berapa kali, menang berapa kali gitu, terus pas dia ikut lagi ibarat tuh ya udah ya kan dia kayak cool stay ya kan ya. Ya walaupun emang mentok sih, tapi ya setidaknya dia tidak apa ya, tidak keluar gitu dari karakternya ya teman, tidak lupa gitu dengan background story-nya gitu ya. Kalau di sini karakternya sih memang apa ya, ada sedikit songongnya, arogannya juga ada gitu ya. Bahkan mungkin dia adalah mata duitan ya di sini ya. Ada sih penjelasannya, cuman kayak ya gak masuk akal aja ya teman, karena itu tuh jadi kayak filosofi dia untuk bertahan hidup ya. Nggak apa-apa sih ya kan, dia itu dewa gitu, cuman ya kenapa harus kayak gitu ya kan ya. Ya relasi dengan Berkuma itu kadang bagus, kadang juga nyeleneh ya temen ya. Jujur aja ya temen ya, untuk karakter di Gochuger itu yang paling mid dan paling apa ya, mungkin kayak terlupakan ya saya bilang ya, Gochu Polar sih. Ya mungkin dari awal tuh kelihatan keren ya kan ya, robotnya tuh ke depan bagus banget ya, salah satu desain terbaik ya kan untuk mecha. Nanti lah kita bahas tuh mecha di Gochuger itu yang best ya nanti ya, tunggu tamat dulu ya temen ya. Kalau untuk relasi dengan kata lainnya kayak Huiru kan rivalitasnya awal-awal doang, sisanya ya udah ngebadut ya temen ya, ngikutin aja kan alurnya ya. Dia nggak ada kesatiwanya asli ya, dia cuman sama aja karakternya saya lainnya gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya temen, ini salah satu yang terburuk mungkin ya. Terus juga
sama si Sumino ya kan dia cuman jadi tukang ngeledek doang ya temennya. Ya mungkin dari awal dia ngeliat tuh kayak wah ini salah satu petantang baru nih kan ya, ujung-ujungnya dia juga ikut ngebadut juga kan ya. Terus ya udah ya kan sisanya sama Rikuo ya kan ya, Ilvatas sama si Rei, atau kalau sama Kinji jarang, bahkan nggak ada sama sekali ya temennya. Terus juga si Ryuki ya gitu aja ya temennya. Jadi karakternya tuh ibaratnya wasted potential ya, karakter yang aduh kalau dikembangkan ini bagus banget ya. Padahal Sweet dari Gosho Polarnya tuh salah satu terbaik ya temennya. Bahkan ini kalau di Atariwa ini tuh oh my god bagus sekali ya. Tapi sayang sekali ya ini tuh dari karakternya ya kan ya, aktornya saya nggak masalah ya teman, itu ganteng kok ya teman, mirip Yosha lagi ya teman ya. Tapi oh my god potensialnya bro sayang sekali ya Kumade Mashiro ini. Soalnya pas episode 37 aja tuh oh my god ini udah downgrade banget asli ya. Ibaratnya dari episode 27 tuh ibaratnya turun sedikit ya teman ya, sedikit doang. Episode 37 perp, udah ampun dah, maksudnya nggak jelek ya teman, cuman kayak sayang banget kalau nggak digali lebih lanjut kan ya, karakternya tuh kenapa harus agak lari gitu ya. Jadi tujuannya kan jadi dewa ibaratnya sedikit uh, bervariasi ini darinya ya, bukan dengan caranya sebagai dewa gitu ya. Emang ada caranya ya teman, cuman ya gitu deh ya kan ya. Si Kumade Mashiro ini juga apa ya, bisa bilang dia itu bisa tertantang gitu ya kan. Dia kan juga punya kebiasaan kan suka minum madu ya teman ya, ibaratnya mau miripin sama kata lain lah gitu ya. Tapi ya itu aja ya teman ya, kayak gak ada perkembangan yang berarti ya teman ya. Jadi salah satu wasted karakter nih di Goshujir ya teman ya. Di nomor 5 kita punya Takemichi Crystalia dari Machine Sentai Kira Major ya teman ya. Ini Kirame Silver nih. Jadi ini sedikit lebih baik ya teman ya. Karena Takemichi ini juga karakternya sini beda jauh ya teman dengan si Mashiro ya teman ya. Sangat jauh ya. Kalau si Crystalia ini tuh ya, ini tuh bisa bilang dia juga seperti apa ya, dikasih kekuatan lah teman sama si kristal ini tuh ya kan, biar dia itu tidak menua ya kan ya, dan juga bisa lebih bertahan gitu ya dengan kekuatannya. Kan umur dia kan udah 45 tahun ya, walaupun parasnya itu kayak muda banget ya kan, cuman dia tuh dikasih kelebihan lah ya teman sama si King Oradine ini supaya dia bisa bertahan hidup gitu ya. Dan juga dia punya relasi nih sama si mentornya Kira Major, yaitu si Minami ya teman, Hakata Minami. Jadi kenapa ini bisa lebih baik daripada Mashiro gitu ya, mana bilang ini tuh harusnya di terakhir deh kan, karena karakternya ini jelek nih kan ya. Masa ya ada drama sama Mbak Pushina itu kayak begitu ya kan ya. Ya justru ya kalau menurut saya ini teman, ini bukan kita lihat dari situnya ya kan, kayak kita fokus ke situnya, tapi relasi ya. Kalau jujur saya melihat karakter tuh ada dari relasi dan juga ya perkembangannya ya temen ya. Setidaknya ya dia tuh tahu gitu untuk jalan pulangnya kan, dia tuh nggak pulang-pulang kan ibaratnya ya. Dari si Takamichi ini kan awal-awal ketemu sama Sayo kan ya, kira mapping, terus juga berkelana, terus cari treasure dan semacamnya, ketemu monster, berubah jadi Kirame Silver di episode 12, dan itu salah satu debut yang berkesan lah ya teman, kan di era covid juga kan ya. Jadi faktor utama kenapa saya taruh nomor 5 ini ya karena dia itu ada hal yang berkesan ya teman. Jadi ibaratnya tuh nggak mentok dia juga jadi apa ya, kayak begitu ya kan katanya ya. Jadi dia bisa berkembang, dia bisa ada ikatan kuat ya kan dengan salah satu tempatnya gitu ya. Jadi ya ini juga menarik ya teman, kan dia kan dari kakak adik ya sama mentor ini. Terus relasinya dengan Sayo juga awal-awal jadi kayak stranger, atau juga pas sudah ini diminta apa cun ya kan, alias dikasih ciuman ya kan sama si Sayo ini kan ya, sampai digaplok ya. Terus kalau sama si Juru itu juga jadi kayak ya bukan macam rival sih, tapi kayak ya bisa ada apa ya, kayak dia tuh ngeliatnya yang paham betul kan dengan Crystalia ini. Terus si Juru ini tuh dia dapat kelebihan ya kan, bisa imajinasi kan untuk sesuatu yang bisa ia wujudkan. Nah terus kalau untuk sama si Sena ya kan ya, di episode berapa tuh 16 juga ya temen ya, itu kan juga dari temen ya teman, bahkan kayak akrab banget nih ya. Terus
Kalau sama si Shiguru juga sama gitu ya, setidaknya ada gitu ya, interaksinya gitu. Kalau si Tametomo lupa ya teman, kalau salah ini tuh lebih ke team up ya teman. Kalau si teman-teman ini tuh lebih ke ini apa, team up untuk dalam pertempuran atau semacamnya gitu ya. Kalau sama yang lainnya yang paling kuat mas sama Bushina ya teman ya. Terus pas di Keramik Silver ini juga bagus ya debutnya ya, yang jujur aja ya untuk Keramik Silver ini betul-betul unexpected sekali ya. Walaupun juga warna siksa dinakan silver kan, apa kayak Serimar kan silver gold gitu, tapi betul-betul menarik ya teman, apalagi juga sampai ada insert songnya gitu ya, yang aktor senior nyanyinya Wonder Shukoshin, dia punya catchphrase juga kan, Wonder. Nah, Wonder gitu, nah itu wah berkesan sekali ya teman ya, apalagi betul-betul dikasih spotlightnya, terus juga bagaimana perkembangannya dan sampai endingnya juga betul-betul wah berkesan sekali ya teman ya untuk Takamichi Kisale ini ya. Mungkin kurangnya itu ya karena apa ya, kayak begitu aja kan, ceritanya juga yang ringan ya, tapi betul-betul berkesan ya teman. Ini lebih ke lingkup untuk tempat mereka aja ya teman, sisanya ya seperti itu aja, tapi ini bagus ya teman ya, mantap nih. Dan juga kan ini dia habis dari Keramik ini kan main di Kamen Gabu ya, dia jadi Fram ya, itu auranya masih kelihatan Takamichi tapi versi seriusnya ya teman. Itu perkembangan juga loh ya teman ya, jadi betul-betul menarik sekali nih, kita bisa lihat untuk aktornya juga sangat enjoy dengan perannya yang saat ini. Wihih. Nomor 4 kita punya Chiro Momotani dari Avatar Sentai Dawn Brothers. Wow, kok bisa nih karakter yang bisa dibilang kayak unik, agak aneh juga ya teman ya. Jadi dia juga bisa dibilang kayak punya sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi ini juga ya kenapa bisa nomor 4 nih untuk Chiro Momotani nih. Singkatnya di sini ya lagi-lagi ya dinamika, terus juga interaksinya ya kan, dan ini di atasnya Takamichi juga sih ya teman ya. Kenapa? Karena ini juga dia punya personality ya teman, yaitu ada dua user ya atau dua kepribadian ya teman ya, yaitu adalah ya ada si Abunai Jiro atau versi apa namanya, versi darknya lah ya kita bilang ya. Jadi dia kan punya si Don Goku ya kan ya, untuk versi normalnya ya kan, atau Six Ranger kan dia punya dua kan ya, sama Don Torabol. Nah Torabolnya ini ya betul-betul kerasa banget untuk aura buasnya ya kan ya, aktornya tuh pandai banget ya teman, pinter nih ya kan ya, dia bisa memberikan kesan yang sangat baik nih untuk kayak apa ya, perannya tuh dua orang ya teman ya, yang satu tuh versi buasnya ya kan ya seperti Abu Nejiro ini, yang satunya ini itu versi yang aktif banget ya kayak si Jiro ya kan, dan juga dengan Taro ya kan, itu awal-awalnya tuh kayak tidak diakui sama sekali ya kan ya sama si Taro, cuman ya dia bisa ngelihat untuk dedikasinya kan untuk bersama Taro ini, supaya dia juga bisa ada komunikasinya lah kan ya, relasinya, dan juga bagaimana untuk interaksinya itu betul-betul bagus banget ya temen ya. Dan awal-awal sih memang kelihatannya kayak siapa ini ya kan ya, dan juga tiba-tiba jadi show off sekali ya temen ya. Jujur ya untuk kostumnya si Jiro Momotani ini keren ya, ini apa ya, lebih ke kayak dia tuh betul-betul ada aura-aura Chinese warrior-nya banget ya teman ya. Jadi Chinese warrior dicampur aura-aura yang petarung yang apa ya, petarung jalanan gitu ya temennya. Jadi ini betul-betul kesana tuh baik banget ya temen ya untuk si Jiro Momotani ini, dan lore-nya pun juga kurang lebih mirip ya temen ya, ada seperti dia berada di dalam peti gitu kan ya pada saat masih bayi, terus juga dia tuh hidup di kampung gitu ya, di kampungnya tuh ada orang-orang terdekatnya, dan ada twistnya lagi ya teman, ternyata dia itu tidak punya seseorang ya teman. Kalian cek aja ya teman ya, tadi warning spoiler ya teman ya. Jadi dia tuh ada skizo mungkin ya, jadi dia selalu menghalu tentang apapun itu ya kan ya. Nah itu adalah salah satu hal yang cukup menarik ya teman ya, karena walaupun itu lama banget diungkapnya ya teman ya, tapi setidaknya kita bisa tahu ya teman apa yang terjadi gitu ya, karena dia juga dikasih nih beberapa hal yang ibarat tuh dikasih untuk menggiring ke twist-twist yang ada gitu ya, seperti dia pegang origami ya kan, dan semacamnya gitu ya, yang ada dia tuh jadi juto dan semacamnya. Apalagi di Dombras ini itu
ada yang namanya tuh ya Avatar dan juga Juto ini ya teman ya. Itu yang bisa menjadi pelengkap ya teman untuk karakter-karakter ini, karena baik dari si Jiro dan juga versi Darknya ini itu tetap ada ya teman, bagaimana relasinya ya teman, dan juga pada saat sama si Haruka ya kan, itu juga bikin kesel gitu ya, sama Saruhara juga lebih ke dinamikanya, terus sama si kalau Kichi sama Inzuka kayaknya jarang ya temen ya. Apalagi yang paling dekat tuh sama trio aja tuh ya, Taro, Haruka, Saruhara ya temen ya. Itu aja ya temen ya. Itu betul-betul terasa ada dinamikanya tuh lebih yang seperti apa ya, kayak junior sama yang udah senior ya teman. Terus juga dia sempat ngebuat tim Sentainya sendiri ya kan, selalu ganggu orang-orangnya. Pokoknya ini variasinya banyak sekali ya teman, sampai-sampai dia juga betul-betul diasingkan lah ya teman. Nah dari situ ya kan muncul persona Darknya ya teman, dan jadi Dontorable. Wih jadi bagus sekali ya teman untuk episode apa namanya bagian keempat ini. Nomor 3 kita punya, wah ini dia ya teman, salah satu yang dinamikanya ini bisa bilang bagus juga ya teman ya, yaitu adalah Homura Sakito ya dari Bakuhage Sentai Bun Butcher nih ya. Ini peringkat ketiga ya teman ya, dari Violet Ranger-nya ini. Itu betul-betul wow, awal-awal dinamika dengan Taya 3 episode doang ya, itu udah betul-betul memberikan kesan yang baik ya teman ya. Soalnya 3 episode itu ya kan, selanjutnya itu dia masih konsisten dengan ada sifat yang bakageru ya kan ya, kayak betul semangat dan juga pengen hajar para musuh-musuhnya gitu. Cuman yang paling menarik dari Homura Sakito ini tuh ada di dinamika dua orang ini ya. Maksudnya satunya robot ya temennya itu Bindi dan juga si Sakitonya ya. Soalnya dari awal juga dia kan ada dinamika atau konflik lah sama si Taya ini kan ya. Katanya dia juga yang ngeganggu mereka pas lagi latihan balap gitu ya. Terus juga sampai juga kan ya ada kayak dia tuh lebih ke rivalitas siapa yang paling kuat, dan pokoknya tuh yang menarik banget ya teman di awal-awal pada saat ketemu ya teman ya. Terus konsistennya itu kenapa? Karena mereka berdua ini tuh selalu berdua ya teman, dan juga pas itu dia dikasih job lah ya teman, dia kan dari tukang bersih-bersih, maksudnya dia itu bukan sekedar itu aja ya teman, jadi dia juga bisa ngebersihin masalah apapun yang secara kotor, dan itu terbukti ya temennya, itu dia juga bisa ngelakuin sesuatu ya temen ya, sekecil apapun itu juga tetap bisa dilakuin sesuai kan dengan pekerjaannya kan ya. Karena di bumbu bicara ini kan itu ya harus lihat dulu kan ya temanya apa ya teman, mobil, terus juga lebih ke mana anak-anak gitu ya, terus juga bagaimana itu lebih ke mobil balap ya kan, F1 tuh ya kan ya, itu keren ya temennya. Terus apalagi kita lihat juga ya teman untuk aksinya dari si Sakito dan juga si Bindi ini itu bagus loh ya teman ya, bagaimana mereka tuh selalu berdua team up ya kan, apalagi awal-awal sampai ke tengah ya kan, untuk mereka team up bareng gitu ya. Sempat ada gejolak konflik lagi gitu ya pas bagian aknya Genba ya kan ya, Genba Boreki. Nah itu betul-betul naik lagi tuh tensinya ya kan ya. Asli ini tuh yang paling menarik di sini tuh ya kombi mereka berdua ini ya teman ya. Nah relasinya apa dengan kata lainnya, yaitu sama Taye tadi ya teman, itu betul-betul jadi rivalitas yang betul-betul menarik ya teman untuk Sakito dan Taye ini. Apalagi kan aktornya kan juga dari awal kan ada di Gacak ya, habis itu dapat kesempatan juga di Blue Monster ini. Terus juga ada relasi dengan si Ishiro ya teman ya, yaitu Blue Ranger-nya juga ya kan. Jadi betul-betul bagus banget ya temannya, di pemujudnya itu ditingkatkan nih ya kan, untuk rivalitas, ikatan, dan juga relasinya ya temannya. Dan yang lebih kita soroti juga yaitu bagaimana sih cara mereka itu untuk bisa bergaul, dan juga bagaimana mereka tuh nyelesain masalahnya ini ya temannya, mau senyeleneh apapun itu ya kan ya. Dan juga mereka ini ya bisa menggunakan kekuatan Legend Sentai itu ya temannya, seperti kekuatan Go Onger, kekuatannya dari Gokaiger dan semacamnya ya temennya. Itu bagus banget ya, apalagi sampai Tokyoger tuh ya kan. Robotnya Bindi doang ya temen yang bisa pakai kekuatan Legend Sentai ya kan ya, 3 paket langsung ya temennya.
Terus ya sama Mira juga tuh ada ya kan dinamikanya, sama Genba itu wow ya, apalagi Bung Ucap ini kan suka banget ya kan pakai helmetless ya kan ya, pas udah dibuka helmetnya tuh wow, auranya kece sekali nih abang ya, betul-betul abang-abang bengkel ini tuh betul-betul terasa nih kan ya, pas main bola ini kan sama Genba ini keren banget ya. Terus kalau sama Shijo kayaknya kurang ya temen ya, tapi kalau dari yang udah-udah sih ini reaksinya tuh kuat sekali ya temen ya, cocok nih di nomor 3 ya temen. Di nomor 2 kita punya Zox Gold Sweeper ya dari Kikai Sentai Zenkaiger. Yes. Jadi Kikai Sentai Zenkaiger ini sentainya komedi sih ya kan ya. Kayak betul-betul tidak ada yang lebih bisa kita bahas ya teman ya. Tapi kalau kita lihat dari selanjutnya, wow beda sekali ya teman, beda plek ketiplek ya sama apa 5 member lainnya gitu ya yang lebih ceria gitu ya. Ini tuh lebih ke anti hero sih kalau kita bisa bilang ya, Zox ini tuh karena dia punya tujuannya sendiri gitu ya untuk Zox Gold Seeker ini. Bahkan Zox ini tuh lebih banyak episode seriusnya ya teman ya, walaupun ada sih episode komedinya ya teman, cuman episode dia itu banyaknya yang serius ya. Di awal kemunculannya lawan Stacy kan, yang satu kemunculan season tercepat ya teman, episode 8 tuh ya, itu langsung tuh dinamikanya ada tuh sama Stacy ya teman ya. Terus juga pas sama pas si Kaito ya kan ya, ya paling kalau si Zox ini tuh untuk dinamikanya sama Kaito atau enggak si Stacy ya teman ya. Jangan lupa juga nih ya kan relasinya atau interaksi dengan si Dede Flynn ini ya, si adiknya Zox ini itu juga wah bagus sih ya temen ya, bisa melengkapi nih untuk bagian bagaimana mereka tuh berpetualang gitu ya sama adik yang modelnya kayak Gundam itu ya kan ya, si siapa namanya Ricky ya sama Kataner ya, itu wah semakin memperkuat ya teman kan, temanya bajak laut ya, sampai dia juga bisa berpose ya teman ya, pas lagi berubah selalu sakset ya kan, dan nyatu Kaiser tuh sampai viral loh ya teman ya, sampai banyak yang niruin juga kan ya untuk dan satu Kaiser ini, yang juga betul-betul memberikan kesan yang sangat baik ya teman ya. Soalnya untuk Dance to Kaiser ini memang aktornya ini juga aktor ya dance ya teman, maksudnya mantan dari grup boy group juga ya teman, boy group dan sekolah Exile ya sama ya. Jadi kan aktornya si Atsuki, aduh siapa namanya lupa, pokoknya yang dari Zox ini juga itu pernah jadi Kamen Rider Baron kalau salah namanya ya, Baron apa gitu ya, pokoknya tuh di Counter Game ya temen ya. Dia pernah jadi villain di situ di stage show doang ya temen ya. Nah, terus pas berubah ini juga betul-betul nambah tuh kesan, karena apalagi sampai nyanyi lagunya sendiri gitu ya, lagu keluarga Goldsucker gitu ya. Apalagi betul-betul banyak sekali yang kita bisa lihat untuk aksi-aksi dari duo kakak adik ini ya teman-teman ya, Zox dan juga Flynn ya. Mereka berdua ini tuh sangat klop sekali ya teman-teman ya. Bagaimana cara mereka untuk bekerjasama, bagaimana cara mereka untuk membangun dinamika dari si Goldsucker ini. Ini di Sentai Zenkaiger ini nggak selalu ke Kaito kok ya kan ya, bahkan lebih banyak ke Stacy, Zox gitu ya, itu banyak sekali ya temennya, apalagi mereka tuh dapat spoilernya cukup banyak ya, sampai di episode 44 itu adalah konfrontasi terakhir mereka ya teman, lawan SD Tople itu mereka jadi kembali lagi ya temennya, ibaratnya sudah pasti jadi semula lagi teman kan, Ricky katanya kan si kembar ya. Terus si Zox ini juga bisa dibilang ya salah satu yang ikonik juga kan di Zenkaiger ini, karena selain si Stacy ini juga bagus ya teman ya untuk perkembangannya ya teman, jadi nggak sekedar jadi hohohoi doang ya, jadi dia juga bisa ngebantu-bantu lah kan ya untuk pertempurannya dari Zenkaiger ini. Luar biasa ya untuk kakak adik ini. Kita sambut untuk nomor 1 kita nih sebagai Six Ranger terbaik di era Reiwa. Oh my god, sambutlah Jeremy Brasheari. Oh, luar biasa nggak nih guys? Ini sih luar biasa sih. Ini salah satu god ya, greatest of all time dari era Reiwa ini ya teman. Ya ingat ini era Reiwa. Bahkan kalau untuk di Heisei ya mungkin ini bisa jadi impact besar ya teman ya. Kenapa Jeremy ini salah satu yang terbaik ya? Jadi oh my god, kalian bisa lihat lah bagaimana caranya si Jeremy ini tuh mempersatukan ya kubu dari si Bagnarak dan manusia ini tuh
seunik itu dan sekreatif dan se-impactful itu ya teman-teman ya. Awal-awal muncul dia juga seperti misterius sekali kan ya, pakai topeng gitu ya, terus juga muncul di hadapan para King Oger gitu ya, dan juga dikenal sebagai jerami ya kan, terus juga berubah jadi Six Ranger akan sebagai Spider Komonos. Nah itu salah satu poin plusnya. Yang lainnya, coba deh kalian bayangkan dari seorang narator ya dari King Oger sampai bisa masuk ke dalam ceritanya ini sampai se-impactful itu ya. Oh my god. Oh my god, luar biasa sekali ya teman ya. Jeremy ini kostumnya juga paling keren ya teman ya. Dan kalau dipilih ya sebenarnya yang antara Gosho Polar sama Spider Komonos sih ya. Favorit saya itu Spider Komonos, kedua Gosho Polar ya kan ya. Yang sisanya ya seperti itu aja ya teman ya. Yang top 3-nya mungkin ini ya si apa namanya Zox ya. Yang top 3-nya Zox, keempatnya Dontora Goku ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya teman, untuk kostumnya aja ya kan, si villainnya aja udah keren banget ya, bangsawan banget ya, apalagi aktornya itu masa si Ikeda ini pinter banget ya, bisa memberikan kesan itu sebagai narator ya, dan juga ibarat tuh sesuai ada jargonnya yang woto ya kan, kayak hoto tuh maksudnya kayak apa ya, kayak wow atau hey gitu ya. Jadi dia punya apa ya, intonasi nada tuh enak gitu pas dia ngomong untuk ceritanya, dan juga ngebawain suara dan juga perannya gitu ya, sesuai ada juga kan ya survei kalau orang-orang atau perempuan di Jepang satu suka banget sama si Jeremy ini karena dia tuh ganteng ya, satu, dua itu dia katanya tuh bagus ya, dan juga ketika dia punya keunikan ya temen ya, apalagi ya lihat juga ya teman relasinya itu dengan para naraknya, terus juga sampai mekanik Spider Komodos walaupun apa tarantula naik ya, walaupun cuma sekali doang yang muncul ya temennya, tapi impactfulnya wah kalian nggak bisa lupain sih. Ini sih gokil asli, ini salah satu best karakter di King Oger, dan juga pantes ya di apa namanya top 100 karakter terbaik ya. Jeremy ini masih nomor 4 ya, bayangkan nomor 4 loh. Oh my god, luar biasa sekali ya teman, untuk Jeremy ini kayak ada gitu yang bisa kita lihat kan dari si Jeremy ini, dan betul-betul berkesan sekali gitu ya. Dan melihat dari segi mukanya yang senyum-senyum gitu, asli ini paling bisa diingat sih ya teman untuk list ini ya teman ya. Pokoknya ini salah satu best karakter sejauh ini ya teman ya, untuk dari Six Ranger di era Reiwa. Wah, goat nih, ini salah satu goat. Dan juga ini dia ya, dia punya ibu dari si Jeremy ini tuh, wah kalian tonton deh ya, ini aksi dari ibunya, terus juga sampai ke final artnya ya kan ya, final battle-nya tuh wah luar biasa. Oke teman-teman, bahas kita untuk list kali ini teman, jadi kita ulang lagi. Untuk nomor 6 Kumari Mashiro ya, sayang sekali ya. Nomor 5 ada si Takamichi ya, Crystalia. Juga keempat ada Jiro Momotani, yang ketiga ada Homura Sekito, yang kedua ada Sox Ghost Striker, yang pertama adalah The Goat ya, Jeremy Prashiri. Nah kalau untuk kostumnya ya, itu nomor ke-6 ini ya, si Moon Violet ya, walaupun keren ya untuk sampai pakai jaketnya itu. Yang kelima Takamichi ya, Takamichi Crystalia. Terus keempat itu Dondora Goku ya, plus D kan sama Dontora Volt ya teman ya. Terus juga ada yang nomor 3 itu Zox ya, yang si Kaisernya itu. Yang kedua itu Gosho Polar, yang pertama itu Spider Komonos tuh. Maksudnya kali ya kita akan bahas untuk ranking nih, ini singkat aja ya teman ya. Kalau mau dibahas berlanjut mungkin nanti aja teman, kita akan update ke pembahasan berikutnya ya. Nah kalau untuk Six Ranger Mechanic ini saya akan taruh ranking pertama itu adalah Goodban ya, soalnya desainnya keren, dan juga ini memberikan kesannya itu seperti petarung apa namanya boxing handal ya teman ya. Desainnya juga itu besar ya teman ya, kan temanya beruang ya, beruang kutub ya teman ya, kan pastinya bongsor. Nomor 2 kita punya Tsukai ya, Ricky dan Katana. Kita satuin aja kali ya, soalnya desainnya keren-keren ya. Yang Katana apa ya, kelihatan kayak Bushido atau kayak samurai banget ya, kan ada kayak rambutnya Momotaro tuh ya, rambut panjangnya itu. Kalau untuk si Ricky itu kelihatan kayak apa ya, era-era apa, bukan Aztec, macam Egypt gitu ya kan, di sana kan temanya Oranger kan itu lebih ke
apa ya, kesatria Mesir kuno gitu ya teman ya, yang kayak ada piramidnya itu ya kan. Jadi oke lah ya teman ya. Untuk nomor 3 ada si Biondi ya teman, dalam wujud robotnya nih ya kan ya. Jadi ya bagus juga ya temennya, warnanya ungu gitu ya. Terus juga kayak dia kan pakai F1 ya temen ya. Pas udah berdiri itu simple tapi kelihatannya apa ya, betul-betul bagus ya temen ya. Kayak bagus secara postur tubuhnya, bisa terbang juga gitu ya, melaju, bahkan bisa ganti ban juga ya temen ya. Nah itu salah satu keunikan juga ya temen ya. Terus yang keempat ada si Gigan Thrillernya ya kan, dari si Takemichi Crystallia. Nah uniknya ini dia tuh bisa bergabung ya kan, jadi kayak kokpitnya kan, walaupun nggak ditunjukin ya temen ya. Pas belum jadi mecha gede ini tuh dia kan ada wujud thrillernya ya teman, atau Durijan namanya ya. Itu ada tuh ya kan ya, kokpitnya ya. Nah baru pas udah bergabung dan jadi robot kayak namanya Gigan Thriller ini, itu baru dia bisa jadi batu kristalnya kan, jadi untuk komandonya lah ya temen ya. Nomor 5 kita taruh ini adalah Toradora Gonjin ya temen ya. Nah ini desainnya simple ya temen ya, kayak yang kurang tuh bagian ini kan, kayak pundaknya itu ya temen ya. Sisanya mah ini kayak kesatria Chinese gitu ya temen ya, betul-betul unik sekali. Dan yang terakhir adalah Tarantula Knight ya, ini singkat sekali ya teman, desainnya ini unik ikan spider gitu ya. Sayang sekali wujudnya cuma bentar ya, 1 sampai 2 atau 3 episode doang ya teman. Jadi itu teman untuk list kali ini di episode 700 teman. Bagaimana kalau punya pendapat sendiri, komen di bawah ya teman. Sampai jumpa untuk pembahasan kita berikutnya. Oke, goodbye.